hal itu. Awalnya ia mencoba ingin meminta bantuan An Juyong, namun niatnya itu ia urungkan karena merasa malu dan gengsi. Namun saat di lift, An Juyong bisa mengetahui jika kini Hu Yijin sedang stres dan ia langsung menawarkan bantuan kepada Hu Yijin. Hu Yijin lantas langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi, termasuk menampilkan video saat dokter mengoperasi. Dan di momen itu, An Juyong duduk sangat dekat, bahkan terlalu dekat, yang membuat Hu Yijin seketika merasa terbawa perasaan. An Juyong kemudian mengajak Hu Yijin untuk makan terlebih dahulu, untuk merelakan pikiran. Dan seketika itu, kita dibawa ke masa lalu mereka. Saat itu, mereka berdua duduk di pesawat yang sama, menuju negara Hong Kong. Di bandara pun mereka sempat berpapasan, namun masih menganggap jika mereka hanyalah orang asing saja. Namun ternyata tempat yang mereka tuju ternyata sama. An Juyong mengira jika Hu Yijin adalah orang Hong Kong yang kebetulan sedang bersama. Begitupun Hu Yijin yang menganggap jika An Juyong adalah pribumi. Setibanya di tempat An Juyong akan ngekos, betapa terkejutnya ia tatkala ternyata Hu Yijin juga akan ngekos di tempat yang sama. Kamar yang disewa oleh An Juyong sangat sempit dan mengharuskannya satu kamar bersama orang asing. Merasa tak ada tempat untuk istirahat, An Juyong pun pergi untuk makan. Dan ternyata Hu Yijin juga sedang ada di sana. Dan untuk pertama kalinya, An Juyong pun menawarkan makan bersama kepada Hu Yijin. Kembali ke masa sekarang, di saat sedang makan bersama itu, mereka dikejutkan akan kedatangan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah suami Moon Jeong. Suami Moon Jeong adalah seorang dokter, dan kedatangannya ke sana hasil permintaan dari An Juyong yang ingin agar suami Moon Jeong itu menjelaskan permasalahan Hu Yijin. Setelah menonton rekaman operasi dan foto si dokter yang menggunakan tangan kidal, suami An Juyong akhirnya menyimpulkan jika hal itu biasa saja terjadi saat operasi. Karena menurutnya, saat dokter berhadapan dengan asistennya, sangat tidak bisa jika mereka menggunakan tangan yang posisinya akan berhadapan. Dan untuk itu, para dokter mengharuskan bisa menggunakan dua tangan. Berkat hal itu, kini hubungan Hu Yijin dan An Juyong mulai membaik, hingga kita berspekulasi jika mungkin saja mereka akan balikan. Namun nyatanya tidak seperti itu, Hu Yijin malah menghancurkan suasana. Saat itu, An Juyong sedang menghadiri sidang perceraian. Di sana, wajah sedih tiba-tiba muncul dari wajah An Juyong yang tatkala mendengar jika lawannya bernama Pak Sujong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Sujong tak kuasa menahan tangis. Entah apa yang ia tangisi. Yang pasti saat itu hakim memutuskan untuk menunda sidang itu berkat Pak Sujong yang terus menangis. Di luar, Hu Yijin yang kebetulan sedang ada di sana menyambut An Juyong dengan senyum manis. Namun An Juyong tidak menanggapinya dan terlihat seperti menghindar. Dan di belakangnya ada Park Sujong yang juga terlihat wajahnya yang menampilkan banyak misteri. Hu Yijin kemudian mencoba mencari tahu tentang kasus yang kini An Juyong hadapi. Dan saat melihat faktanya, betapa terkejutnya Hu Yijin tatkala mengetahui jika Park Sujong adalah mantan pacar An Juyong. Dan kini An Juyong sedang mengetahui dan mengurus hancurnya rumah tangga mantan pacar yang dahulu pernah menyakitinya. Entah harus puas atau sedih, An Juyong sangat bingung dengan situasi saat ini. Dan di sini yang membuat Hu Yijin terkejut, An Juyong bukan ada di pihak Park Sojung, melainkan ada di pihak penggugat yang harus mengalahkan Park Sojung. An Juyong sendiri kini terlihat murung, penuh akan dilema dengan apa yang harus dia hadapi. Saat sedang berpapasan dengan Hu Yijin pun, An Juyong tak bisa menyembunyikan wajah cemasnya itu, sehingga Hu Yijin lantas membahas perkara Park Sojung, yang tentu saja hal itu membuat An Juyong terkejut, karena kini Hu Yijin mengetahui jika ia sedang melawan mantan pacarnya sendiri. An Juyong sangat kecewa dan marah, karena menurutnya sebagai sesama mantan pacar, Hu Yijin tidak ada hak untuk mengetahui urusannya.